Selamat datang semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. Terima kasih saya ucapkan sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sesi kita kali ini. Kali ini kita akan melakukan sesi konseling kelompok dengan menggunakan pendekatan kognitif behavior terapi atau CBT. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu kita memahami bagaimana pikiran itu mempengaruhi perasaan dan perilaku kita, terutama khususnya permasalahan kita kali ini yaitu menunda-nunda tugas. Sebelum itu saya mau menegaskan beberapa ketentuan kesepakatan. Yang pertama itu kita di sini apapun yang kita sampaikan, kita bagikan bersifat rahasia. Yang kedua, tidak ada yang namanya benar maupun salah. Jadi silahkan nanti bercerita dengan nyaman, bebas, tidak ada paksaan, gitu ya. Terus, dan yang terakhir, setiap orang memiliki kesempatan yang sama, yaitu untuk berbicara. Apakah semua setuju dengan ketentuan ini? Setuju. Oke, baik. Kalau semua sudah setuju, kita mulai. Sekarang, silahkan kalian menceritakan apa permasalahan kalian. Sebelum menceritakan, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari ini. Perkenalkan Mbak, saya Anissa. Nah, permasalahan saya itu suka menunda tugas ya. Jadi saya tuh merasa kalau tugas saya tidak sempurna, tidak bagus, tidak perfect, saya tuh tidak mau mengumpulkan tugas saya seperti itu Mbak. Gitu. Ya. Perkenalkan, nama saya Alifa. Jadi, permasalahan saya itu, saya sering banget menunda-nunda mengerjakan tugas karena saya harus menunggu mood saya bagus. Jadi, kalau lagi capek atau males, saya itu mikirnya dikerjain nanti aja deh. Toh nanti masih ada waktu. Gitu. Kenalkan, nama saya Gila. Kalau saya itu alasan saya biasanya itu menunda tugas itu saya itu takut nanti kalau misal saya kumpulkan itu tugasnya jelek. Jadi saya lebih memilih menunda tugas daripada mengerjakannya gitu. Kalau saya, perkenalkan nama saya itu ini. Jadi permasalahan saya itu karena saya merasa biasanya aku tenggat dari tugas itu kan lama. Nah, saya tuh ya udah santai dulu aja gitu. Tapi waktu udah mepet deadline saya malah panik gitu sih. Oke, selanjutnya yang terakhir. Saya Elo. Nah, permasalahan saya selama ini tuh ketika mengerjakan tugas, saya udah coba gitu ya, buka laptop untuk mengerjakan tugas. Tapi seringkali ketika dengar ada notifikasi dari handphone, saya seringkali kayak nggak bisa fokus gitu buat mengerjakan tugas. Padahal HP itu juga saya perlukan untuk mengerjakan tugas. Tapi akhirnya karena adanya notifikasi itu, saya jadi nggak fokus gitu. Dan akhirnya tugasnya nggak selesai-selesai gitu. Melihat dari cerita dari masing-masing gitu ya, dapat dilihat bahwa prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan itu tidak hanya disebabkan karena malas, ternyata disebabkan juga dari pikiran kita gitu. Sekarang kita lihat bagaimana hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Misal dari Mbak Alifa ya, tadi katanya kalau ketika menunda-nunda ada pikiran yang muncul, yaitu
nanti aja deh. Saat pikiran itu muncul, perasaan apa yang muncul? Awalnya lega, tapi lama-lama saya itu jadi cemas. Gitu. Lalu apa yang Mbak lakukan? Saya benar-benar tidak mengerjakan tugas. Gitu. Terus ketika Mbak tidak melakukan tugas itu tadi, terus dampaknya apa? Dampaknya saya jadi stres karena waktu mengerjakan semakin sedikit. Itu tadi merupakan contoh bagaimana pikiran itu mempengaruhi perasaan, lalu muncullah perilaku menunda-nunda tadi. Oleh karena itu, sekarang kita akan menantang pikiran-pikiran negatif tersebut. Mbak Akila, oke. Ketika Mbak berpikir, muncul pikiran apa? Saya pasti gagal. Adakah bukti kuat yang mendukung pikiran itu? Kalau saya pikir-pikir lagi sebenarnya nggak ada ya. Itu kayak lebih ke pikiran saya aja, kayak overthinking gitu. Jadi kayak ini kayaknya jelek deh, jadi nggak pantas dikumpulin, kayaknya gitu sih. Jadi nggak ada kayak bukti kuatnya, kayaknya nggak ada sih. Lalu apa yang terjadi ketika Mbak tetap menunda pekerjaan karena pikiran itu? Nah itu jadi tugas saya jadi nggak selesai kan, soalnya saya nggak mulai jadi tertinggal deh, saya nggak selesai juga tugasnya. Lalu menurut Mbak, pikiran apa yang membantu menyelesaikan tugas Mbak gitu? Kalau menurut saya ya mulai aja sih. Jadi meskipun ada kayak saya berpikiran kalau mungkin itu nanti hasilnya jelek, daripada saya nunda, mungkin lebih baik dimulai aja. Nanti daripada nggak mulai-mulai, jadi juga nggak selesai-selesai, mending dimulai aja. Nanti jadi kita kalau tenggatnya masih panjang juga kan bisa dikoreksi lagi gitu. Nah, bagus. Itu contoh pikiran yang lebih rasional gitu. Untuk Mbak Anissa yang perfeksionis nih, bagaimana dengan pikiran Mbak Anissa yang perfeksionis itu? Ya, kalau menurut saya, kalau tugas saya itu nggak perfeksionis, nggak sempurna, nggak dalam tanda kutip menurut saya bagus, saya tuh tidak mengerjakan, tidak mengumpulkan seperti itu, Mbak. Lalu apa dampak dari Mbak Anissa tidak melakukan itu? Ya, saya tidak mulai sama sekali, Mbak. Saya juga biasanya kayak gitu, tapi waktu dikumpulin tugasnya, ternyata nilainya tuh nggak sejelek yang kita pikirkan, malah ya biasa-biasa aja gitu, nggak seburuk itu gitu. Nah, seperti itu ya Mbak Anissa, seperti yang dikatakan oleh Mbak Yeni tadi, bahwa tugas itu tidak harus sempurna. Nah, tugas yang baik itu adalah tugas yang selesai, gitu ya. Saya ingin kita mulai berlatih untuk berpikir bagaimana sih langkah kecil yang harus kita lakukan. Oke, untuk Mbak siapa? Mbak Ella. Bagaimana langkah kecil yang Mbak lakukan ketika pikiran itu muncul? Kayaknya saya bakal mulai matiin notifikasi biar saya nggak terdistraksi ketika mengerjakan tugas. Nah, itu tadi adalah contoh latihan perilaku adaptif dengan menerapkan langkah-langkah kecil yang positif. Oke, sebagai tindak lanjut, saya ingin kalian mencatat kegiatan selama 1 minggu. Nah, apa aja yang dicatat, yaitu situasi menunda tugas. Situasinya gimana, lalu pikiran yang muncul ketika menunda tugas itu. Kemudian perasaan yang dirasakan itu bagaimana.
Lalu perilaku yang dilakukan, tindakan yang dilakukan itu seperti apa? Seperti itu. Oke Mbak, sepertinya langkah-langkah kecil yang positif ini lebih cocok di diri saya sih Mbak. Nah, betul. Terima kasih atas keterbukaannya dan partisipasi kalian. Konseling pada kali ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kita semua.